Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Sobat Quran, sebuah channel yang membahas tentang tips, tutorial dan motivasi menghafal Al-Qur'an. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan dan menjawabnya. Pertanyaannya seperti ini. Ustadz, gimana caranya biar kita nggak bosan murojaah dan kita itu pinginnya murojaah terus? Syukron Ustadz. Caranya satu, jadikan Al-Quran sebagai candu. Tapi permasalahannya tidak semua orang kecanduan dengan Al-Quran. Malah sebaliknya. Orang itu kalau baca Quran yang tadinya nggak ngantuk jadi ngantuk. Orang kalau baca Al-Quran yang tadinya nggak lemes jadi lemes. Ya itulah kerjaan setan. Ingin menjauhkan kita dari Al-Quran, membuat kita tidak betah dengan Al-Quran. Sehingga tidak semua orang-orang yang membaca Al-Quran menjadi kecanduan terhadap Al-Quran. Oke, nah ini permasalahannya jelas ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita merasa kecanduan dengan Al-Quran? Sebetulnya seorang penghafal Al-Quran normalnya itu harusnya sudah kecanduan dengan Al-Quran. Kalau kita setiap hari ini baca Quran rutin, kemudian ngafal rutin, murojaah rutin, maka saya jamin dalam waktu sebulan 2 bulan kita melakukan itu, Al-Quran sudah bisa menjadi candu buat kita. Seperti halnya orang-orang yang merokok itu pasti akan kecanduan dengan rokoknya. Kalau nggak ada rokok, dia akan berusaha bagaimana bisa mendapatkan rokok. Kalau nggak punya uang buat beli rokok, dia akan berusaha mencari uang. Kemudian bagaimana caranya jika Anda tidak kecanduan dengan Al-Quran? Ada beberapa step untuk memaksa Anda supaya kecanduan dengan Al-Quran. Yang pertama dengan memaksa. Buat jadwal, buat kewajiban untuk diri Anda sendiri. Misalnya, satu hari saya harus menghafal sekian. Saya harus tilawah sekian. Saya harus murojaah sekian. Anda tetapkan kewajiban itu untuk diri Anda sendiri. Kalau perlu Anda menghukum diri Anda sendiri ketika kewajibannya tidak dilaksanakan. Misalnya, Anda punya kewajiban, mengatur kewajiban, saya harus tilawah 1 juz setiap hari. Ketika Anda tidak tilawah 1 juz, Anda menghukum diri misalnya dengan bersedekah 10.000 atau bersedekah 5.000. Nah seperti itu. Maka insya Allah dengan pemaksaan terhadap diri sendiri, lama-kelamaan rutinitas yang awalnya dipaksa akan menjadi sebuah rutinitas yang ringan dilakukan. Ketika rutinitas itu ringan dilakukan, maka lama-kelamaan akan menjadi passion, akan menjadi hobi kita, akan menjadi sesuatu yang membuat kita jadi butuh gitu loh. Kalau kita udah kebiasaan tilawah, kita udah kebiasaan menghafal, kita udah kebiasaan murojaah. Kalau misalnya satu hari nih kewajiban tersebut belum kita laksanakan, kita akan risau. Kita akan merasa bahwa ada sesuatu yang kurang yang belum kita lakukan, ada sesuatu yang belum kita tunaikan. Nah, kuncinya adalah dipaksa dulu. Mulai dipaksa nanti jadi rela. Gitu ya. Awalnya dipaksa, lama-lama jadi rela. Kalau sudah rela, lama-lama jadi butuh. Kalau sudah butuh, maka insya Allah kita jadi pengen murojaah terus. Makanya murojaah 5 juz per hari. Kalau aktivitas itu menjadi kebutuhan kita, kita akan ringan saja. Misalnya nih, kita makan setiap hari 3 kali atau 2 kali. Kalau kita nggak makan 2 kali atau nggak makan 3 kali sehari, kita pasti akan merasa perut kita lapar. Mungkin energi kita akan berkurang, bisa sakit. Karena kita merasakan bahwa makan itu suatu kebutuhan. Nah kalau Al-Quran sudah menjadi kebutuhan kita, insya Allah kita jadi pengen berdekatan terus dengan dia. Kemudian kita ingin terus melakukan proses murojaah itu, proses menghafal, proses tilawah. Intinya bagaimana caranya kita bisa menjadikan Al-Quran, menjadikan proses menghafal, tilawah dan murojaah sebagai kebutuhan kita. Caranya harus dipaksa
dan kita disiplinkan diri kita untuk melaksanakannya. Kemudian tips yang kedua adalah dengan menikmati hafalan kita. Saya ibaratkan nih, hafalan Al-Quran itu seperti hidangan lezat yang kita sukai, yang kita favoritkan. Kalau kita makan makanan yang lezat, makan makanan yang kita sukai, makan makanan favorit kita pasti bawaannya pengen nambah terus selama perutnya masih bisa nampung. Kalaupun perut kita udah kenyang, nanti kalau lapar pasti akan makan lagi, nambah lagi, begitu, tanpa disuruh-suruh, ya. Karena kita memang suka dengan makanan itu, kita pengen makan itu terus, gitu. Nah, kalau Al-Quran sudah bisa kita nikmati, maka insya Allah kita pengennya nambah lagi, nambah lagi. Kalaupun capek, istirahat, nanti kalau udah selesai istirahatnya, pengen nambah lagi, murojaah lagi, murojaah lagi. Nah, caranya supaya kita bisa menikmati hafalan itu, ya tentu saja dengan memperbaiki tujuan kita menghafal. Apa sih tujuan kita menghafal? Buat apa kita menghafal? Kalau tujuan kita menghafal sudah benar, insya Allah hafalan kita seperti hidangan lezat yang bisa kita nikmati dan kita ingin menikmatinya terus menerus tanpa bosan. Nah, mungkin itu tipsnya. Yang pertama adalah dengan memaksa, mendisiplinkan diri, menghukum diri untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita menghafal, murojaah dan tilawah. Kemudian yang kedua adalah dengan menikmati hafalan kita. Insya Allah kalau dua tips ini kita laksanakan, murojaah menjadi suatu hal yang menyenangkan dan menjadi candu buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like video ini kalau suka, dislike kalau tidak suka, share videonya ke teman-teman Anda semua. Dan kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.